Coba bagaimana Muhammad SAW hidupnya semuanya itu nggak ada capek-capek. Hidupnya semua itu benar-benar dibaktikan buat umat, buat agama, sehingga Rasulullah tidak mengenal yang namanya lelah, namanya istirahat. Itu kata sejarah, Nabi Muhammad itu nggak pernah belonjor. Kaki di apa? Rasulullah itu nggak pernah belonjor. Itu isyarat Nabi Muhammad kan nggak pernah ada waktu Nabi Muhammad santai istirahat, terus jalan. Nabi Muhammad nggak pernah dia nguap, angop, orang-orang capek, ya nggak pernah Nabi Muhammad. Kalau pun tidur dia tidur hanya berbantalkan sebelah tangan. Dan satu hari sahabat melihat pipinya Nabi itu ada garis-garis bekas pelepah korma. Artinya apa Nabi Muhammad tidurnya itu sampai kagak enak, apa nyeplak, ya. Bantalnya Nabi itu dari daun, bukannya kapuk, ya. Jadi tidak terekam riwayat Nabi Muhammad orangnya santai. Ketika suatu malam juga dikatakan, Rasulullah, apakah kamu nggak tidur? Tidur. Tapi kata Nabi, wala tanamu qalbi, tapi hati saya nggak pernah tidur. Tanamu ainai, mata saya tidur, wala tanamu, kan hati saya nggak pernah tidur. Jadi Nabi Muhammad al-muraqabah. Apa muraqabah? Nabi Muhammad kontrol Madinah. Satu malam ketika kota Madinah sepi, tiba-tiba di luar ada hiruk pikuk, semua penduduknya ketakutan, bangun siap senjata, siap keluar. Tahu-tahu Nabi Muhammad sudah balik bawa kuda. Kata Nabi Muhammad, tenang, udah saya atasi, saya baik, mau tidur itu. Jadi al-muraqabah, kontrol Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihatul A'udzu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bismillahirrahmanirrahim. Kullu madlub jai habibil mahbub. Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bis-shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi ومقدار العظيم يا فتاح الحليم يفتح علينا فتوح العارفين. أما بعد، حضرة المقررين keluarga besar Majelis Taklim, assalam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, mudah sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah, masih dalam bimbingan Allah.
Sembari Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiring kita di tempat yang penuh keberkahan, Majelis Ta'lim As-Salam. Semoga kita semuanya mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dan kasih sayang, ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Halaman 27, 26 lanjutkan akhir dari bab tentang adab suluk murid, bahwa Al-Imam Abu Rabi ya, tentang perjalanan menuju hidayat, perjalanan menuju taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Abu Rabi rahimahullah ta'ala, siru ilallahi arajan wa makasira, siru ilallahi urjan wa makasira, pergilah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi pincang ataupun patah-patah. Wala tantadirus sehat, jangan nunggu sehat. Wa inam tidur sehat batalah, karena kita nunggu sehat itu akhirnya menjadi sia-sia. Bagaimana Rasulullah SAW yang terekam dari beberapa riwayat-riwayat. Suatu saat Nabi Muhammad SAW sepulang dari peperangan, nyampe Madinah, sholat 2 rakaat, baru masuk dari rumah, baru berangkat lagi menata umat, baru selesai umat diatur, baru Nabi Muhammad SAW kembali ke rumah bersama keluarga. Kata keluarganya, ya Rasulullah, kapan kamu istirahat? Kata Rasulullah, ayahmu istirahatnya di akhirat. Jadi coba bagaimana Nabi Muhammad SAW hidupnya semuanya itu nggak ada capek-capek. Hidupnya semua itu benar-benar dibaktikan buat umat, buat agama, sehingga Rasulullah tidak mengenal namanya lelah, namanya istirahat. Itu kata sejarah, Nabi Muhammad itu tidak pernah belonjor. Kaki di apa? Rasulullah itu nggak pernah belonjor. Itu isyarat Nabi Muhammad kan nggak pernah ada waktu Nabi Muhammad santai istirahat, terus jalan. Nabi Muhammad nggak pernah dia nguap, angop, orang-orang capek, ya nggak pernah Nabi Muhammad. Kalau mau tidur dia tidur hanya berbantalkan sebelah tangan. Dan satu hari sahabat melihat pipinya Nabi itu ada garis-garis bekas pelepah korna. Artinya Nabi Muhammad tidurnya itu sampai kagak enak, apa nyeplak, ya. Bantalnya Nabi itu dari daun, bukannya kapuk, ya. Jadi tidak terekam riwayat Nabi Muhammad orangnya santai. Nabi Muhammad orangnya, sehingga ketika suatu malam juga dikatakan, Rasulullah, apakah kamu nggak tidur? Tidur. Tapi kata Nabi, wala tanamu qalbi, tapi hati saya nggak pernah tidur. Karena mu'ainai, mata saya tidur, wala tanamu, kan hati saya nggak pernah tidur. Jadi Nabi Muhammad al-muraqabah. Apa muraqabah? Nabi Muhammad kontrol Madinah. Satu malam ketika kota Madinah sepi, tiba-tiba di luar ada hiruk pikuk, semua penduduknya ketakutan, bangun siap senjata, siap keluar. Tahu-tahu Nabi Muhammad sudah balik ke kuda. Kata Nabi Muhammad, tenang, udah saya atas, saya baik. Kalau tidur. Oh. Jadi al-muraqabah, kontrol Nabi Muhammad SAW.
Nggak ada cara jadi istirahat. Ustaz pernah cerita, dulu ada seorang soleh, ya, namanya Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Ya, ini rajanya ibadah ini, rajanya ibadah. Tiap malam nggak pernah ninggalin tahajud coba. Tahajud itu nggak banyak, 2 rakaat. Tahajud itu nggak banyak, 1 rakaat khatam Quran, 1 rakaat wudu 1000. Hah? 1 rakaat khatam Quran, 1 rakaat wudu 1000. Buatan lu Pin, berak tai juga. Buatan lu tiap malam baca sejarah para wali. Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar, 1 malam dia sakit, 1 hari dia sakit, badannya panas, bahkan kasurnya dipegang panas juga, saking panas badannya. Ini panas badannya. Kata keluarganya, silakan ayah. Malam itu bangun nggak berkurang dari malam-malam sebelumnya. Malam itu tetap bangun nggak berkurang. Tahajud 2 rakaat. Nah, ini orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit ya kita tahu, padahal luar biasa, lebih banyak lagi, lebih hebat-hebat. Mereka lawan hawa nafsu. Nafsu. Sehingga ketika orang udah bisa menundukkan hawa nafsu dikedudukan, maka hawa nafsu itu enggak punya celah untuk menghalangi ibadah kita. Luar biasa. Nafsu yang ngalah. Buatan kita masih dikendalikan hawa nafsu. Lu ngapa main Jumat lo? Pilek, hidung mampet, susah. Kalau aku yang kuat ya ini kita nih katanya. Kata Abu Rabi, jalan menuju Allah walaupun dalam keadaan pincang dan tulang patah. Coba, orang-orang soleh punya prinsip hidup ibadah mendekati Allah seperti walaupun dalam keadaan badan hancur sakit luar biasa, tetap gak berkurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung punya cerita juga ya. Jadi dalam kisah para orang-orang soleh, ada orang berangkat ke masjid jatuh becek, ya enggak, rapi sebagai Jumat nih, yang wangi, gamis, sorban, rapi, becek, mau naik tangga masjid terpelanting, berat ya. Salin dong, pulang, salin. Berangkat lagi, kepleset lagi, jatuh, pulang, salin lagi 3 kali. Buatan itu gimana kira-kira? Mau berangkat masjid, sendal nggak ada, berangkat nggak? Agak, nggak ada. Gue ke Andol, motor nggak ada dipakai, nggak jadi, bisa naik motor. Mau berangkat ngaji, sarung, baju koko belum digosok, nggak jadi berangkat. Alasan ada aja. Kalau orang mau gagal menuju Allah, alasan 1000 ketemu. Alasan mah gampang, paling gampang pun jadi alasan. Ngarang-ngarang aja ketemu dah, ya ngarang-ngarang aja.
sendala hilang, jualan belum dikancingin, apalagi nemu. Karena apa? Karena niat jeleknya udah ada, gua nggak mau ke situ, udah males duluan, itu repot udah males. Berangkat lagi ke masjid, pas mau jatuh lagi, ya, pas jatuh di belakang ada yang nanggapin, udah, ya, di belakang ada yang nanggapin, bus, jatuh ke belakang, ya. Terima kasih. Ente siapa nolongin aneh? Dah, ente gak usah tanya siapa. Udah masuk masjid, karena mau pergi lagi. Enggak dulu, mau nanya dulu. Siapa ente? Udah, masuk aja masjid, karena mau pulang. Dipaksa, karena mau tanya ente siapa ente. Lu pengen tahu siapa gua? Gua ini iblis. Nyaru. Waduh, begitu. Waktu lu jatuh pertama tadi, baju lu kotor, belepotan, Allah ampuni dosa lu. Waktu lu jatuh kedua, baju lu belepotan, Allah ampunin dosa keluarga lu. Kalau seandainya lu jatuh lagi ketiga, sekampung diampuni sama Allah. Makanya mau tangkap lo, ya kan? Biar sekampung gak diampunin. Tuh, wih, Pak. Semangat mau berangkat ke masjid, Allah kasih. Kemarin di Rawa Bambu ada 2 orang meninggal dalam seminggu. Orang tua dua-duanya. Yang satu udah umur 87, yang satu udah umur 76. Dari anak mulai buka pengajian di musola masjid itu, dia tuh datang dulu. Dia izin kalau nggak ngaji, kalau udah sakit parah nggak ngaji, datang. Ini dua-duanya mati. Sampai umur tua kayak gitu dia masih mau datang, luar biasa. Kemarin beberapa kali lagi. Yang satu umur 87, yang satu umur 76. Semangat. Dan sini Ustaz sampaikan orang-orang yang teguh, sabar. Makanya sabar atas maksiat, kata Imam Ghazali, sabar juga atas taat. Makanya kata Imam Ghazali, as-sabru 'alal afiyat asyaddu minas sabri 'alal baliyat. As-sabru 'alal afiyat asyaddu minas sabri 'alal baliyat. Sabar dalam keadaan enak lebih berat daripada sabar daripada susah. Itu sakit, sabar, buruk. Ya enggak? Lu ngapa lo? Gua lihat bungsek banget, gua punya duit, jadi sabar ya. Ya, alhamdulillah, sabar. Bisa dinasihatin sabar. Kamu sabar, sabar di mana? Ngapa lo? Musibah, ya. Silakan Ustaz. Ya udah, dia sabar ya. Sabar. Astagfirullah. Wah, istighfar lu dia sabar. Ya enggak? Hah? Kalau ente dapat musibah, memudahkan ente untuk mengingat Allah, pasti. Sabar nyabain orang cuma ngerecokin doang sebenarnya sih, ya nggak? Dari gitu ente pasti ingat Allah kan? Ya beda. Ya beda. Iya kan ya. Iya coba. Mukanya ya Allah, Bandung, anak ya ngomongnya udah belepetan. Ya enggak. Jadi kalau ada yang ya sabar, ngerecokin doang. Ngerecokin apa? Karena dia mengeluh dan alhamdulillah, astagfirullah. Nah itu juga cakep itu memang seharusnya. Udah ujian bertubi-tubi.
Wih. Luar biasa. Wah, itu enak. Kenapa? Enaknya karena keadaan ente sabar dalam keadaan musibah menyebabkan ente ingat sama Allah. Pasti. Gak mungkin gak pasti ingat Allah, pasti ingat Allah. Gak ada orang dapat musibah cekakakan aja. Alhamdulillah Ustaz apa rumah bakaran. Alhamdulillah Ustaz apa mobil hilang. Alhamdulillah. Gak ada. Itu mah otak bukan kiu-kiu lagi tuh. Otak jembot itu mah. Ya, nggak ada sabar atas musibah. Bagus, mengingatkan kita akan Allah. Tapi dalam keadaan enak, pernah nggak sabar ente? Nggak pernah bisa sabar. Karena juga apa? Dalam keadaan enak lebih sulit kita sabar. Padahal itu sebenarnya ujian juga kan? Karena kata Al-Quran apa? Harta, anak, dunia kan ujian. Ada itu kan konsepnya ya? Walanabluwakum bisyai'in minal khawfi wal terus wa basyiris sabirin. Tapi ketika ente dalam keadaan badan sehat, duit banyak, jon-jon kemana-mana, ya nggak? Ngomongnya remes banget, ya nggak? Udah, orang mau punya duit, udah begini aja, tuh. Ada kemungkinan ente ingat Allah nggak itu? Nggak mungkin. Nggak mungkin ente ingat Allah. Masih itu lalai. Itulah ujian. Dan kebanyakan manusia itu kagak sabar. Akhirnya di saat seperti itulah banyak manusia terpelanting. Lupa, lalai, akhirnya terenggut lah. Ketika jadi enak itu. Enak. Tahu-tahu bers sakit. Waduh. Tadinya kaya, tadinya banyak duit, bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Ende kayak saku. Lagi gini dulu. Lah, orang kalau susah kan tahu kan. Nah, itu di ubin. Jatuh, jebret. Baru ini. Ketika ente enak, ada nggak orang yang sabar? Ada. Karena di situ justru ente lupa. Ya, itu kata Imam Ghazali. As-sabru al-afiyah. Sabar dalam keadaan enak lebih sulit. Kenapa? Karena ente nggak boleh ingat Allah kan? Jauh ingat Allah. Susah ingat Allah. Udah main kemana, udah ingat kemana, habis duit buat nongkrong, buat ini, habis dah. Makanya orang kebanyakan nggak sabar. Akhirnya, nah ini mengajarkan kepada kita bahwa jalan menuju Allah perlu pengorbanan. Jalan menuju Allah ujiannya banyak. Tuh, justru di titik itulah inti suatu pertempuran. Di titik itulah menjadi penilaian ente berhasil atau kagak. Ketika ente sudah dalam jatuhan yang sangat nadir, udah jatuh terprosok, udah habis, nadir. Ketika iblis berkata, ya Allah, saya akan goda anak Adam. Silakan. Dari segala arah. Illa ibadil mukhlasin, kecuali hambaku yang tulus awal saya. Kata iblis, kalau gitu ya Allah, tunjukkan mana hambamu
Dia ikhlas. Oke. Coba. Toh hambaku. Ayo, gua. Nah, bertarunglah nih. Allah kasih sampel, ayo. Coba. Nabi Ayub orang kaya, istri cantik, anak banyak. Riwayat mengatakan anaknya 8. Rumahnya rubuh, buar. Hartanya habis, anaknya mati semua. Tapi Ayub kita ya. Gak berkurang, dia tetap ingat sama Allah SWT. Digoda lagi. Hartanya habis, tetap gak berkurang. Anaknya pada meninggal, tetap gak berkurang ibadahnya. Tinggal istrinya, kuat-kuatan sabar dia begininya. Wah, istrinya tetap nemenin Ayub dalam keadaan sakit, ditemenin. Di Al-Quran itu ada cuplikan ayat istrinya suruh dicambuk pakai rumput. Suatu saat Nabi Ayub di pinggir sungai, istrinya bilang, "Bang, saya mau ke warung, mau belanja, mau mencari makanan." Ya udah. Kata Nabi Ayub, "Datang nemenin gue siapa ini?" "Utaran," kata Nabi. "Utaran." Tinggal Nabi Ayub. Bininya udah mereka sabar. Turunlah malaikat, lalu Nabi Ayub diobatin oleh malaikat, di hayal bersih. Datanglah istrinya, nyari-nyari, laki gua mana ya? Ketemu Nabi Ayub. "Bang, ketemu laki saya enggak?" "Enggak tahu." Kayak siapa lakinya?" "Kalau dia sehat pakai abang." "Gua laki lu." "Wow, kalau dia sehat pakai abang?" "Iya, gua laki lu." Wah, kaget dunia. Lu buat nemenin gua jangan mana-mana buat ini. Ini satu contoh bahwa salah satu. Kata Allah, cambuk dia pakai lu. Iblis akhirnya keok, luar biasa. Nabi Ayub sedemikian parahnya dikasih, hartanya habis, anak meninggal, nggak sisa apapun, dikasih penyakit, tapi nggak berkurang dia sedikit pada Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu awwab, dia itu orang baik. Al-Habib Umar bin Habib itu ada yang menceritakan, menyeritain anak perempuannya meninggal. Anak perempuannya meninggal, pagi, siang dikuburin, asar ngajar. Magis taklimnya jawab asar nggak absen, tetap ngajar. Coba kalau orang udah hatinya sama Allah, kalau buatan lu gimana? Buatan ustaz dah, ya enggak? Ustaz, ibu dulu nggak ngaji nih ya, kerjaannya, ibu musibah, pasti dah. Tak mau pulang dohor anak dikuburin, ya enggak? Asal ngaji kita, datang berkurang. Orang-orang soleh. Anak punya guru Hasan bin Ahmad baru pun demikian. Udah juga capek, kata anak-anak nanya, "Abah, kapan istirahatnya?" "Istirahat Abah ke surga." Istirahat Abah surga. Istirahat Abi surga. Dari dulu. Ente pulang kerja, keringet, bau ketek, apalagi perut lapar, kepala puyeng, nyampe rumah berantakan. Waduh, kira-kira naik darah nggak? Wah, naik darah, ngomel, masuk kamar, elah, sepatu tetes TV, handuk, bangku, nasi permau diubin, icik lengket. Waduh, anak kalau kementanan buat jambu, udah sore. Ini di kamar tengkurap megang HP. Aduh,
Ini ya enggak, yang enak kita cari sapu, kita tahu budak beli. Cari sapu, kita tahu budak. Buset, dikira beli kan berapa kan kita ubah aja. Ya, oke aja. Wah, apalagi buyang-buyang ya. Ya enggak, anak baru buset deh. Lakuin abu, tanah, belum mandi ke maghrib. Anduk di atas, mak, TV, bola piring, nasi, udah dah. Apa? Kira-kira gimana? Sabar. Ada di kitab As-Sabru 'ala Zawjah. Tanda wali itu, nah, ya, tanda wali itu adalah orang punya bini nggak ada akhlaknya. Dan itu wali datang. Kalau di sini ada punya bini nggak ada akhlaknya wali, cium kakinya. Enggak ada. As-sabru 'ala zawjah, sabar. Itu ada al-imam namanya Imam Al-Asmu'i. Nah, Imam Asmu'i sungguh. Apa tuh yang Tulik. Ah, Tulik. tulis. Budak. Wali namanya budak. Ada wali namanya budak. Kalau dia jadi wali namanya cek, ada kayak gitu. Wali jangan. Ntar nanti aja. Oh, wali. Bininya kentut. Bininya baru kawin, ya kentut. Kalau perawan kan kentutnya kayak periwitan pramuka. Ya beda. Beda kalau janda. Bukan. Kayak kenal pendem. Oh, pertama kentut ya. Kentut. Bininya mukanya merah nggak? Nah kentut depan laki, bukan kayak bini kita sekarang. Ya nggak? Ambil kamar mandi prapret. Kita sambil kamar mandi. Ya nggak? Maha bunuh ke barang sangit. Bapak lari. Oh, wah, yang buru kalau cepet. Ya, kurang ajar lo tuh. Kentut depan laki, air. Pucat mukanya bilang gitu. Bininya pucat merah, takut. Tuh suaminya apa? Pura-pura gak dengar. Gak dengar. Biasa aja. Bang, gak nengok. Bang, gak nengok. Pangak. Kata bininya, waduh laki gua pucat. Kata bininya apa? Lakinya pucat. Dipanggil gak nyaut. 40 tahun kemudian bininya meninggal. Udah berumah tangga 40 tahun meninggal, baru dipanggil nyaut sama orang tangganya. Ustaz, baik kenapa? Tangganya bu, Ustaz, dengar, kenapa? Dia bukan budak, kagak. Baru nungguin bini, disangkanya budak. Imam Al-Asmu'i, imam budak. Itu kenapa sih tuh? Dulu waktu pertama bini gua kan jaga perasaan bini. Coba kalau misalnya dia dengar malu gak bininya? Oh malu. Saat
saking jaga perasaan dia. Kan gitu, sabar. Sama kagak ada akhlak. Gua cerita tentang suami yang bininya buruk banyak gitu. Bahkan dalam kita itu kebanyakan wali itu jadi diantaranya sebab karena bininya buruk akhlak. Ya, seperti Sayyidina Umar bin Khattab yang diomelin bini kagaknya nyaut gitu. Ada orang habis diomelin bininya dia ngadu ke Sayyidina Umar, baru sampai depan pintu Sayyidina Umar didengar di dalam Sayyidina Umar diomelin bini kagak nyaut pisan. Waduh, dia balik lagi ya, belum ketok pintu, wah bunyi lagi nyanyi, wah. Di rumah tahu, di rumah ada orang tahu. Selesai, buka, woi sini, kenapa lo? Wah kayak khalifah. Saya tadi mau ngadu jelek akhlak istri saya diomelin bini dulu. Terus saya dengar, diomelin bini dia mau nyaut. Nah, jadi dia nggak gimana? Gini guys, kata di rumah. Istri kita capek, ya nggak? Capek kan? Ya. Timbangin terigu, timbangin telur, kerajaan. Enggak, belum tuh kecap direncengin. Ya enggak, apa direnceng-rencengin? Aku nyentuh pulang malam. Asal biasa di mana lu? Rumah RW. Aman udah. Ayo jalan dulu. Nah, saya tahu bini kita seharian pegawai capek, wajar kita beri. Yang ngetain anak kita, yang nyuciin baju kita, yang membenak semua waktu, dia nyap, kesian timpalin, dan dia sabar, sabar, wali, wali itu. Nah, sekali lagi bahwa banyak jalan menuju Roma. Ya, bahwa agama ini dikuatkan dengan dua keadaan. Kita hidup di dunia, apa yang Allah takdirkan oleh Allah kepada kita, maka sikap kita cuma dua. Apa? Sabar dan syukur. Ya ada. Iya, manggut baik. Dikasih penyakit sabar, dikasih rezeki syukur. Udah dua-duanya. Itu dua keadaan itulah yang membuat malaikat takjub, bangga, takjub. Kata malaikat, ajibtu li amril mu'min. Kata Nabi Muhammad, aku nih kagum sama sikap perkaranya orang mukmin. Kenapa? Kalau dia lagi senang, dia syukur. Kalau dia lagi dapat musibah, biasa sabar. Itu sikap kita. Ya. Maka marilah bersama-sama menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah lemah semangat, karena semua itu membutuhkan keikhlasannya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang tidak sabar, pada akhirnya terpelanting di akhir. Barsesok, ya, barsesok. Jangankan dia, jangankan dia, muridnya aja bisa jalan di atas itu muridnya jalan di atas ayat. Gimana barsesok di ulama Bani Israel? Luar biasa, dia gak sabar. Ya, akhir hayatnya dia terpelanting. Barsesa dulu ibadahnya rajin. Konon riwayat semua iblis rapat. Siapa yang bisa jatuhin Barsesa?
rajanya iblis tuh, saya yang akan sanggup siapa ini. Nyaruh dia gitu. Saat berseso tahajud, iblis lanjut. Saat berseso puasa, berseso puasa. Berseso maghrib buka, iblis juga buka. Iblis, ya enggak, apa dia sanggup? Saat berseso tahajud, bangun jam 3, iblis jam 2 udah bangun. Wah, bos, dipepet berseso. Berseso. Ente bisa seperti ini dari mana? Mau bisa seperti caranya gimana? Kalau ente mau seperti apa caranya satu, ente maksiat. Maksiat dulu. Karena kalau ente maksiat, maka motifnya lain. Ibadah dan menyesali semua perbuatan itulah yang menjadikan ente lebih semangat lagi. Oh gitu. Ya udah, tunjukkanlah saya gimana caranya berbuat maksiat. Anak ditawaran 3. Bunuh orang, zina, mabok. Wah berat guys, cuma bunuh, enggak pernah. Zina, apa lagi? Mabok dan mabok. Iya, mabok mah enakan ya. Enggak, gak usah mention, gak usah gak usah gingseng. Hah? Enggak. Bikin gas. Kobokan. Komik renceng aja. Tidur. Komik renceng, lagi tenan tuh. Komik renceng. Satu aja tidur. Mabok, bawa ke warung. Kasih mabok. Udah keliangan, neng. Ya enggak? Lihat tetenya penjaga warung kan ya? Ya. Dizinain sama dia, mabok. Kamu dizinain sama dia. Kata iblis, ketahuan orang, bunuh sekalian, dibunuh sekalian. Iblis harus macam di tangan masyarakat, harus dihukum. Ketika dihukum, mau digantung, iblis deketin. Lu sebut nama gua selamat. Disebut nama iblis. Akhirnya mati dalam keadaan maksiat dan murtad. Gak sabar. Jalan menuju Allah juga sabar, gitu ya. Mau tahu-tahu jadi kiai mah ya tak dulu, bablat dulu ini, baru ntar lama-lama jadi. Wah, orang sekarang orang kagak. Ya, tahu-tahu mau jadi, nah, ada yang namanya proses. Tuh, jalan menuju Allah proses. Jalan menuju Allah sabar. Yang penting tahan. Gitu. Jalan menuju Allah saya itu perih pedih. Ya. Zaman Ustaz dari Ustaz itu Ustaz ya. Diaplopin, goceng Zep. Ya enggak? Tuh, sekarang Ustaz ceramah. Kita kasih dulu 1 juta. Iya. DP dulu. Ya, kamu banyak rumah. Ini Ustaz nih, konasenya gede. Lihat rumah kayak Ipin sama, meni teman dia. Geng untuk sekarang begini gara-gara apa? Hah? Gara-gara apa saya? Gara-gara besek. Sabar, ya paham. Kata Ibnu Abbas, Luliltu taliban wa aziztu madruban. Dulu ketika saya lagi nyari-nyari hina. Lalu ketika saya mencari mulia. Ketika kita lagi nyari hina. Tapi ketika udah dicari, ya, nah itu. Jadi jangan nunggu
lapang jangan nunggu waktu luang, waktu sempit jalan, waktu padat jalan. Udah, walatan tadir sehat, faina tindol sehat, baukalah. Karena nunggu waktu luang bisa menjadikan kita gatal, kagak lagi apa-apa. Nah, hujan nih kapan berhentinya yang mengaji nih. Lah kagak berhenti hujan ya ngaji loh. Hujan. Udah hujan gerimis. Ustaz mengajar ngaji, wah hujan. Jalan terus. Ya enggak, tolak angin banyak. Ada Jumat itu ngerokin. Ya. Nah ini nunggu uang apa? Apa kata Omar? Jangan ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ketika waktu luang, kesempatan kita, jangan santai. Begitu juga sebaliknya, saat kita lagi santai, jangan santai, kerjain. Sampai sekarang Ustaz tuh tidur lagi jam 1, setengah 2, bangun jam 4 kali 5. Ada waktu istirahat, pagi saya tetap siang. Ya, habis doa, pulang kerja, warna aja, jam 2, jam 3 tidur. Ya nggak, bangun jam 4, siap-siap. Itu menunjukkan apa? Jangan ada celah sedikit pun kita dipermainkan oleh waktu. Al-waktu kasaib, waktu itu laksana pedang. Ilam tak kok, kalau nggak cepat kita potong, kita dipotong pedang. Ya, nunggu tar habis baru. Ayo, tar udah tua, udah pensiun, kalau belum ya, pengen rajin ibadah, tunggu pensiun. Pas pensiun, diabetes, stroke, usir penyakit. Nah, jangan ada rumus di mana katanya jangan sampai Allah yang mempunyai cara agar kita dekat dengan Allah. Biarkanlah kita dengan cara kita dekat kepada Allah. Jangan biarkan Allah dengan cara Allah dekat sama kita. Tujuannya sih baik, benar-benar jelasin. Ya. Tujuan apa ya? Allah tunggu, ayah, lu lagi sehat nih, cepat cepat datang, lagi sehat, lagi untuk kosong, lagi banyak duit, ayo cepat datang, Allah tunggu nih. Ya enggak? Waktu sedemikian panjang dan lama tunggu, kata Allah udah sabaran gitu. Ya enggak jauh. Kata Allah, stroke. Apa lo? Satu, blak, kemper, jalanin seret, ngomongin cetak, baru udah ada belum, malah ayo, udah jalan diseret, udah begini, ya enggak? Udah pakai tongkat, ngomong udah menyon, ya enggak? Udah apa-apa baru pengajian, ya. Musola apa anak musola? Lewat pengasap. Baru nanyain. Lagi jadi jenderal, lagi jadi kapten, wah rongkak, wah pensiun, umat gimana umat? Palu dah tuh. Pensiun umat gimana umat? Mana lu dah umat? Maren punya pangkat aja umat gimana? Ampuh, kalau pensiun aja umat. Ya, itu. Lagi sehat datang ke Allah, jangan Allah punya cara kita kasih penyakit baru kita baik Allah baik kan. Ketika kita sakit baru sholat istighfar astagfirullahaladzim mulu. Iya,
Nangis lagi, nangis dikit nangis ya, dekat sama Allah kan? Itu cara siapa? Cara Allah. Cara Allah. Gue tanya sama lu pada, lu mau pakai cara lu pakai cara Allah. Kalau pakai cara lu sekarang sehat dan ibadah, biar sakit jalan, biar bokek jalan, ujian jalan, ya enggak? Biar sempit gimana lu jalan. Tuh. Ntar kalau udah Allah kasih penyakit, kalau kasih sempit, kalau kasih bokek, kalau kasih longsek, banyak dibom, buat baru nanya, pengajian, gimana pengajian? Ya, akurat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hadinya Muhammad. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم علينا انك انت الرحيم رب دعوا بي سبحان الله متى يتوب بي السلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين